Manchester United mungkin masih bermain inkonsisten di bawah Ruben Amorim. Namun para penggemar mulai bisa bernafas lega karena sang penyair mulai melirik formasi 4 back. Strategi ini berhasil membuat lini serang Setan Merah jauh lebih cair dari sebelumnya. Sayangnya, masih banyak faktor yang perlu dibenahi, terutama di sektor pertahanan. Amorim juga harus mempertimbangkan untuk kembali memasangkan Kobbie Mainoo sebagai duet Bruno Fernandes. Bagaimanakah kehebatan Manchester United setelah Ruben Amorim beralih ke formasi 4 back? Cairnya penyerangan sejak Amorim berhenti keras kepala. Jika ada satu kata yang paling tepat menggambarkan performa Manchester United musim ini, maka itu sudah pasti inkonsistensi. Ya, Setan Merah di bawah Ruben Amorim bermain layaknya kebijakan pemerintah Konoha yang bisa berubah kapan saja. Kita sudah melihat seberapa compang-camping sistem 3 back yang dijalankan ex-pelatih Sporting Lisbon tersebut. Kemenangan yang buyar di depan mata sampai kekalahan mutlak sudah menjadi makanan rutin para penggemar setiap pekan. Sampai-sampai dirinya berulang kali diminta mengganti formasinya oleh legenda Old Trafford. Salah satunya Paul Scholes yang entah sudah berapa kali mempertanyakan kebijakan Amorim. Jika Anda menonton Sporting Lisbon, mereka bermain dengan 3 back. Itu tidak mungkin dilakukan di Manchester United. Mereka tidak bisa melakukannya dan sudah terbukti bahkan sebelum era Sir Alex. Namun, Amorim justru menyebut bahwa tokoh seperti Paul saja tidak akan mampu mengubah pandangannya. Sejak momen inilah, pria 40 tahun tersebut begitu lekat dengan sebutan pelatih keras kepala. Namun Amorim sadar betul bahwa situasi ini mulai tidak sehat. Dirinya lantas melakukan sebuah manuver rahasia usai membantai Wolverhampton. Dilansir dari The Athletic, Amorim menjanjikan perubahan besar mengenai sistem permainannya. Pria kelahiran Lisboa ini dilaporkan bakal melirik formasi yang lebih menyerupai 4-3-3. Sebuah sistem yang hampir selalu diterapkan Setan Merah beberapa tahun terakhir dan telah didambakan para penggemar dari sosok Amorim. Hal ini juga sempat disarankan oleh Direktur Sepak Bola Setan Merah yakni Jason Wilcox. Menurutnya, transisi ke formasi 4 back merupakan kewajiban demi menutup kepergian Bryan Mbeumo dan Amad Diallo jelang AFCON 2025. Perubahan ini akhirnya terlihat jelas saat United menjamu Bournemouth. Di atas kertas, The Red Devils memang masih memainkan formasi 3-4-2-1 seperti biasanya. Namun implementasi Amorim di tengah pertandingan benar-benar jauh berbeda. Terlihat dari rata-rata posisi para pemain yang membentuk pola 4-3-3. Bahkan United terkadang juga memeragakan skema 4-4-2 dalam pertandingan tersebut. Seluruh formasi ini digunakan dalam setiap fase, mulai dari bertahan, menyerang hingga pressing dan transisi. Amad Diallo terlihat memainkan peran yang lebih kompleks dengan didorong naik ke sayap kanan. Posisi winger asal Pantai Gading itu ditutup oleh Leny Yoro yang digeser jadi bek sayap kanan. Sementara Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha dipasang berdekatan di garis depan. Hasilnya United mampu mencetak 4 gol di pertandingan tersebut. Meski gagal meraih kemenangan, Setan Merah mampu membuat sejumlah momen ajaib selama 90 menit. Salah satunya crossing ciamik dari Cunha yang sayangnya belum bisa dieksekusi sempurna oleh Mbeumo. Begitupun dengan umpan silang mendatar Benjamin Sesko yang berujung gol keempat dari Cunha. Permutasi gerakan cair seperti inilah yang selama ini diidam-idamkan penggemar Setan Merah. Sampai-sampai gebrakan besar ini dipuji oleh pelatih Bournemouth, yakni Andoni Iraola. Sistem yang mereka gunakan sama seperti biasanya, tetapi mereka beradaptasi tergantung pada siapa yang ditugaskan untuk menjaga mereka. Ini adalah sistem yang sangat fleksibel. Sementara itu, Amad Diallo juga memuji kemampuan adaptasi Amorim untuk menyesuaikan lawan-lawannya. Terkadang kami bermain dengan formasi 4-4-2, 3-4-3, dan 4-3-3. Mungkin orang-orang di luar sana tidak melihatnya. Kami bisa mengubahnya berdasarkan permintaan Ruben. Sistemnya tidak penting bagi kami. Membuka potensi baru Trisula kreatif Setan Merah.
Pendekatan berbeda Ruben Amorim justru menjadi pintu gerbang bagi sejumlah pemain untuk menampilkan potensi maksimalnya. Salah satu yang paling ketara jelas Matheus Cunha yang lebih aktif terlihat dalam permainan. Pemain berpaspor Brazil ini sebelumnya kerap dipandang sebelah mata karena dinilai minim kontribusi. Bahkan beberapa orang menjulukinya sebagai pembelian gagal, hingga pemain malas yang tidak pernah membantu pressing. Namun lihatlah bagaimana performa Cunha saat bermain imbang kontra Bournemouth. Ex-Atletico Madrid ini berlarian ke sana kemari layaknya jaguar Brazil yang sedang berburu mangsa. Lebih dari itu, Cunha juga masih berkontribusi apik seperti biasanya. Meski tidak disorot, dirinya berperan aktif dalam membuka ruang, menarik lawan, hingga menyodorkan umpan maut di area sepertiga akhir. Dalam sistem terbaru Amorim, penyerang 26 tahun ini paling sering berpindah-pindah menyesuaikan situasi. Dirinya terkadang berdiri sejajar atau di belakang Bryan Mbeumo, serta beberapa kali bertukar posisi dengan Mason Mount di sisi kiri. Berkat kontribusi besarnya, Cunha sampai dipuji Paul Ince selaku ex-pemain Manchester United. Matheus Cunha mengingatkan saya kepada Eric Cantona dengan cara bermainnya. Dia mungkin bukan pemain tercepat, tetapi dia sangat kuat dan mampu bergerak di seluruh lapangan. Selain Cunha, ada pula Mason Mount yang kembali tampil mengesankan. Meski tidak mencetak gol ataupun assist, kreativitas gelandang Inggris ini memegang peranan kunci di lini serang. Dirinya kerap melakukan switch play, menarik lawan hingga membuat umpan ajaib saat penyerangan sedang buntu. Kemampuan ini makin ciamik dengan etos kerjanya melakukan pressing yang membuat pertahanan lawan tidak bisa bernapas lega. Jangan lupakan peran besar Bruno Fernandes sebagai jantung permainan setan merah. Sang kapten menciptakan satu assist ciamik lewat sepak pojok yang diselesaikan sempurna oleh Casemiro. Momen ajaib El Magnifico juga tertuang saat mencetak free kick indah yang bersarang tepat di pojok gawang tim tamu. Padahal punggawa timnas Portugal ini bermain dengan situasi hati yang carut-marut. Tepat setelah pertandingan beredar interview sang kapten soal kelakuan petinggi klub di awal musim. Dirinya seolah tidak ingin dipertahankan dan dipersilahkan pergi menerima tawaran fantastis klub Arab Saudi. Klub memang ingin saya pergi, saya ingat itu, namun akhirnya saya memutuskan tetap tinggal karena saya benar-benar mencintai klub ini. Tapi itu benar-benar menyakitiku lebih dari apapun. Kesetiaan sang kapten juga terlihat setelah hasil kurang memuaskan kontra Bournemouth. Dirinya tampak paling terpukul dan menyesali kegagalan tim meraup 3 poin. Implementasi yang masih nanggung di sektor pertahanan. Meski berhasil mencairkan lini depan yang musim lalu begitu kaku, skema baru Ruben Amorim masih mempunyai banyak celah, terutama di sektor pertahanan yang belum beradaptasi sempurna dengan sistem 4 back-nya. Sebut saja Leny Yoro yang terlihat gagap saat diminta mengisi sektor back sayap kanan. Bek asal Prancis ini belum bisa mengawal area tersebut sendirian, tanpa sokongan Amad Diallo. Saat Amorim memakai sistem 3 back, Amad sudah bersedia di sisi kanan saat United kehilangan bola. Tapi dengan sistem terbaru, Amad lebih sering beroperasi jauh di atas, sehingga Yoro yang tidak terlalu cepat bisa menjadi sasaran empuk. Bahkan Yoro dilaporkan mendapat cercaan bertubi-tubi dari Amorim dan Carlos Fernandes seusai pertandingan. Masalah serupa juga terjadi kepada sosok senior seperti Luke Shaw. Bek asal Inggris ini terlihat masih gampang panik saat ditekan gerombolan pressing lawan. Terlihat dari gol pertama Bournemouth saat dirinya kehilangan bola di sudut sempit. Lagi-lagi Shaw yang tidak punya kecepatan jelas kalah telak saat diajak adu sprint oleh Antoine Semenyo. Tak cukup di situ, problematika yang sama juga dilakukan bek tengah lainnya seperti Aiden Heaven. Setelah tampil memukau dalam 2 pertandingan, akhirnya tiba juga saat baginya untuk mendapat ujian pertama. Contoh paling konkret terlihat jelas saat gol kedua Bournemouth yang dicetak Evan Nilsson. Heaven kurang disiplin mengawal areanya serta mempertahankan garis offside. Alhasil, celah raksasa yang berada di antara dirinya dan Leny Yoro sangat mudah diekspos dengan satu umpan terobosan. Gelontoran gol ini makin diperburuk statistik Amorim di Liga Inggris. Dari 43 pertandingan, dirinya cuma bisa meraih 6 clean sheets dengan rasio 14% saja. Meski begitu, kita tentu tidak bisa menyalahkan sang penyair atas berbagai kesalahan di lini belakang. Meski implementasinya masih nanggung, para pemain hanya perlu beradaptasi sedikit dengan sistem barunya. Saya pikir kami memiliki talenta di lini belakang. Kami hanya perlu lebih baik sebagai tim dalam bertahan. Ini menunjukkan kami mengurus serangan, tapi saya rasa situasinya tidak sama di lini pertahanan. Dapatkan jaket bomber hangat super tebal dengan desain kece seharga 100 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini.
Amorim harus mulai percaya dengan produk akademi. Transisi filosofi Ruben Amorim yang masih prematur wajib segera dibenahi. Pelatih berjuluk sang penyair ini perlu memahami bahwa sistemnya yang berganti perlu diimbangi dengan pemain yang berbeda pula. Salah satu yang menjadi perhatian besar pendukung Setan Merah adalah Kobbie Mainoo. Beberapa waktu lalu, Amorim sempat mengeluarkan komentar kontroversial soal produk Akademi United. Yang terpenting adalah latihan dan pertandingan. Kobbie tidak bermain banyak, tapi dia punya kesempatan. Amas kesulitan di Championship. Cido juga tidak selalu starter di tim U21. Komentar ini sempat menyulut emosi dan tanda tanya besar di kalangan penggemar. Bahkan Heri Amas sempat mengunggah foto pencapaiannya di Championship setelah komentar Amorim. Badai ini wajib dicermati sang pelatih dengan mulai melirik produk akademi, khususnya Mainoo yang sempat ia tahan untuk pergi, tapi malah jarang diberi kesempatan. Namun gelandang asal Inggris ini justru membuktikan kapasitasnya di tengah situasi sulit. Saat menghadapi Bournemouth, dirinya menjadi pengganti sempurna Casemiro dengan bermain lebih dalam. Hasilnya, ia mampu mencairkan permainan lini tengah berkat visi cerdas dan kelincahannya melewati lawan. Padahal Amorim sempat menyebut Mainoo sebagai gelandang yang terlalu lambat dan kurang sesuai dengan sistemnya. Dengan performa apik ini tidak menutup kemungkinan Mainoo akan kembali dimainkan di laga berikutnya. Apalagi Casemiro dipastikan menepi usai menerima akumulasi kartu. Mainoo jadi pilihan yang lebih ideal dengan sistem Amorim ketimbang Manuel Ugarte yang kemampuannya serba setengah-setengah. Peran Mainoo mampu meringankan beban Bruno Fernandes sebagai nyawa kreativitas Setan Merah. Sepatu bola keren Alpha Kumo ini cuma 100 ribuan saja. Cek link di bawah ini. Dengan perubahan Ruben Amorim beralih ke formasi 4 back, akankah Manchester United mampu bangkit dan membidik papan atas?